Salah satu peserta program Petani Milenial Jawa Barat, Rizky Anggara, mengeluhkan pelaksanaan program ini. Ia bersama 19 orang lainnya yang merupakan angkatan pertama ditagih kredit usaha rakyat atau KUR oleh bank. Saksikan berita selengkapnya bersama saya Sylvida Manik di News on Trending. Seorang peserta program Petani Milenial Tanaman Hias bernama Rizky Anggara mengunggah kesulitan yang dihadapi dalam menjalani program Petani Milenial ke jejaring media sosial. Keluhan petani milenial itu pun menjadi viral. Rizky Anggara mengaku sudah beberapa kali panen, tapi hasilnya tidak dapat dirasakan secara signifikan dan dibayangi harus melunasi kredit usaha rakyat. Pada November 2022, Rizky mendapatkan surat peringatan 2 dari Bank BJB. Sementara, rekan Rizky mengaku ada yang sempat didatangi langsung oleh pihak bank. Keluarnya SP2 tersebut cukup aneh, sebab mereka mengaku tidak pernah menerima SP1 sebelumnya. Sejak menerima SP2 itu, Rizky dan rekan-rekannya terjerat uang bank serta hasil keuntungan tak bisa ia dapatkan. Rizky mengaku kecewa dengan program Petani Milenial. Setelah mengikuti program tersebut, ia meyakini persoalan ada dalam semua sektor program Petani Milenial. Selain membina peserta, Dinas TPH juga menunjuk sejumlah perusahaan sebagai off-taker. Menurut Rizky, kejanggalan dalam program ini sudah terasa sejak program dimulai. Ia mengatakan pada Juli 2021, ia dan para peserta lainnya melakukan penandatanganan kerjasama dengan salah satu perusahaan off-taker. Ketika itu ia diminta untuk tanda tangan, namun tidak diberitahu apa saja isi dari PKS tersebut. Setelah itu permasalahan mulai muncul satu persatu, dimulai dari terlambatnya pengiriman indukan tanaman yang tidak sesuai dengan perjanjian. Keterlambatan itu membuat Rizky dan petani milenial lainnya kehilangan satu siklus panen. Setelah itu muncul lagi permasalahan dari sektor permodalan. Tiap peserta diberikan akses kredit usaha rakyat dari Bank BJB sebesar 50 juta rupiah per orang. Namun ternyata dana tersebut tidak diberikan secara tunai kepada petani. Dana tersebut justru disimpan dan dikelola oleh salah satu perusahaan off-taker. Itu artinya Rizky dan peserta lainnya tidak memegang uang tunai, melainkan dalam bentuk barang seperti indukan tanaman dan barang-barang lainnya. Panen pertama yang dituai Rizky dan teman-temannya terjadi pada Desember 2021. Namun ketika itu hasil panen sedikit, sehingga proses bagi hasil tidak dilakukan. Rizky baru mendapatkan uang apresiasi dari perusahaan off-taker sebesar 2,5 juta rupiah pada Januari 2022. Artinya ketika itu Rizky mengumpulkan 277 juta rupiah. Namun anehnya, keuntungan itu tak kunjung ia terima. Rizky kembali panen pada April 2022 dengan nilai penjualan tanaman sebesar 373 juta rupiah. Selanjutnya, ia melakukan panen keempat yang merupakan puncak, yakni pada Juli tepat sebelum kontrak habis pada 28 Juli. Petani Milenial adalah program pengembangan untuk para petani muda Jawa Barat pada berbagai komoditas agrikultur. Adapun bidang yang dikembangkan meliputi pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan. Program yang digagas Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ini memiliki 5 tujuan, diantaranya sebagai upaya pemulihan perekonomian masyarakat di bidang pertanian, serta mampu menumbuh kembangkan semangat kewirausahaan para kaum milenial di bidang tersebut. Tujuan selanjutnya adalah untuk meningkatkan produksi pangan, hortikultura, dan peternakan, lalu menjadi upaya mengatasi pengangguran serta untuk memajukan tani di Jawa Barat. Di sisi lain, program ini sudah berjalan sejak 2021 lalu dengan total 1.249 anggota. Saat ini belum ada informasi mengenai pendaftaran calon petani milenial baru. Namun,
ada syarat yang perlu dipenuhi, yakni berusia antara 19 hingga 39 tahun, alamat KTP dan domisilinya harus di Jawa Barat, serta sedang tidak terikat kontrak dengan instansi manapun. Ada berbagai program yang akan dilakukan oleh petani milenial, di antaranya inventarisasi potensi lahan, inventarisasi peluang pasar, dan penentuan komoditas pertanian, serta pendataan petani milenial. Sementara, sasaran calon petani milenial adalah mahasiswa, siswa, alumni pendidikan vokasi pertanian, dan perguruan tinggi mitra, peserta pelatihan dan permanggangan di bidang pertanian, serta pelaku utama maupun pelaku usaha lainnya yang dibina Kementerian Pertanian. Menanggapi polemik ini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan permohonan maaf. Ia pun memastikan bahwa dirinya sudah mengarahkan jajaran agar segera menyelesaikan masalah tersebut. Saya meminta maaf atas kekurangan program dan meminta maaf kepada pihak yang mengalami ketidaknyamanan sebagai akibat dari permasalahan program ini, kata Kang Emil dalam cuitannya seperti dikutip suara.com Jumat 3 Februari 2023. Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun buka suara terkait keluhan petani milenial yang programnya digagas Ridwan Kamil tersebut. Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun buka suara terkait keluhan petani milenial yang programnya digagas Ridwan Kamil tersebut. PT Agro Jabar selama ini telah memberikan sharing proporsi dan reward kepada 20 petani milenial tanaman hias Cikole, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Gubernur Ridwan Kamil sendiri memberi atensi besar terhadap permasalahan petani milenial tanaman hias. Gubernur menyampaikan terima kasih atas masukan dari masyarakat dan memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Kini Rizky Anggara pun mengapresiasi atensi Gubernur Jawa Barat dan keseriusan Pemprov Jabar menyelesaikan kesulitan yang dihadapi dirinya dan kawan-kawan di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Untuk itu, Rizky dan kelompok petani mudanya berterima kasih dan berharap permasalahan segera diselesaikan. Untuk itu, Rizky dan kelompok petani mudanya berterima kasih dan berharap permasalahan segera diselesaikan. Itulah rangkuman permasalahan program petani milenial yang bikin pesertanya terlilit utang. Saksikan rangkuman berita terupdate lainnya di News on Trending Suara.com.